Siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, mantap. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Arya keterangannya apa? Sakit dan ibu kerja. Tapi juga. Sama-sama kita doakan ya, semoga Arya dan Stefi segera sembuh dan dapat berkumpul belajar bersama kita di sini. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu periksa kerapiannya, periksa apakah ada sampah-sampah yang bertebaran, sampah kertas, sampah makanan, coba diperiksa. Ya. Ada sampahnya? Mantap, berarti yang piket menjalankan kewajibannya untuk piket dengan sangat baik. Beri apresiasi dulu untuk kita semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Drama. Drama. Kita sudah membahas tentang apa aja? Drama itu apa? Ada yang bisa? Boleh? Yuk, drama itu apa sama-sama? Drama itu apa? Drama adalah karya sastra yang berbentuk naskah dan dialog dengan maksud untuk diperankan oleh aktor. Oke, untuk perankan ada naskah, ada Dialog. memerankan. Oke. Jadi itu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita hari ini masih membahas terkait tentang drama. Nah, adapun jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu mampu menulis naskah drama yang bersadur dari cerita rakyat, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam penulisan naskah drama. Sebelum kita membahas, nah ibu mau tanya nih, apakah Ananda pernah menonton pertunjukan drama? Pernah. Berbentuk film atau yang lainnya? Pernah? Nontonnya di mana? Di mana? Di YouTube? Di mana lagi? Di televisi. Ada nggak? Apa? Ada tidak yang pernah nonton pertunjukan teater langsung di teaternya, di tempat teater? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kemarin ada ya? Di NTV kemarin ada pertunjukan teater. Nah di NTV, di Anjungan Seni itu biasanya ada pementasan teater tuh dari pegiat seni yang ada di Riau. Di Riau ini termasuk banyak ya pegiat-pegiat seni yang sering menampilkan teaternya. Biasanya pada event-event tertentu kayak kenduri Riau itu biasanya tuh ditampilkan pementasan teater. Terus selanjutnya, apakah Ananda mengetahui cerita rakyat yang ada di daerah Riau? Ada apa? Ada yang saya sebutkan? Apa? Oke, lancang kuning. Terus putri 7. Terus apa? Apa ayo? Kundang dari mana? Sumatera Barat. Betul, cerita rakyat tapi dari Sumatera Barat. Oke. Nah, oke, jadi ini akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, anak-anak tahu nggak perbedaan antara drama, puisi, dan prosa? Jadi untuk pengetahuan aja, bahwa karya sastra itu dibagi menjadi 3 jenis. Oke, ada 3 jenis. Yang pertama ada Drama. yang kedua ada terus yang ketiga Prosa. betul. Jadi karya sastra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosa. Ada yang tahu apa itu prosa? Oke, yuk
Oke, mantap, tepuk tangan tuh. Jadi ya, prosa itu adalah karangan yang berbentuk cerita. Terus ada yang tahu contoh prosa apa? Salah satunya? Oke, dongeng. Terus proses. Oke, terus terus cerpen itu masuk apa? Terus yang kedua ada yang namanya puisi. Puisi jelas ya. Puisi itu apa? Oke, iya oke, tangan dulu. Jadi ya, perbedaan antara prosa dan puisi itu terletak kalau misalnya di puisi itu lebih banyak menggunakan bahasa biasa, pemilihan kata kondisinya itu lebih menggunakan ada yang namanya bait. Tapi kalau di prosa itu tidak ada. Terus kalau drama itu apa? Oke, karya sastra yang berbentuk naskah dan dialog untuk dipentaskan. Jadi ya, jangan sampai lupa ada 3 bentuk karya sastra. Jadi kalau ditanya ada 3 jenis karya sastra, anak-anak ibu jawabnya prosa, puisi, dan drama. Prosa itu apa? Contohnya cerpen, novel, dongeng, itu prosa. Oke. Nah, baik. Jadi kita akan terlebih dahulu melihat salah satu drama dari cerita rakyat. Ini berbentuk animasi aja untuk anak-anak dulu sebagai referensi nanti. Cerita rakyat dari Riau berjudul Putri Kacamayang dan Asal Mula Kota Pekanbaru. Pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Siak berdirilah sebuah kerajaan yang sangat terkenal. Itu adalah Kerajaan Gasik. Kerajaan Gasik mempunyai seorang panglima yang gagah perkasa, yang senantiasa menjaga Kerajaan Gasik dari kerajaan lain yang berusaha merebutnya. Ia bernama Panglima Gimpang. Selain itu, di Kerajaan Gasik terdapat seorang putri yang sangat cantik jelita. Bahkan kecantikannya sudah menyebar ke berbagai negeri. Ia bernama Putri Kacamayang. Sebenarnya banyak lelaki dari penjuru negeri yang ingin meminang sang putri. Namun mereka segan karena Raja Gasik mempunyai Panglima Gimpang. Pada suatu hari yang cerah, Raja dari Aceh mengutus 2 panglimanya untuk pergi ke Kerajaan Gasik. Katakanlah pada sang Raja Gasik, aku berniat untuk meminang putri cantiknya itu. Yakinkan dia jika aku pantas menjadi pasangannya. Baik, Tuan. Sesampainya di hadapan Raja Gasik, kedua panglima utusan Raja Aceh segera menyampaikan maksud kedatangannya. Ada apa geran yang membuatmu datang ke sini? Ampun, Baginda. Kedatangan kami hanya ingin menyampaikan niat baik raja kami untuk meminang sang putri Kacamayang. Benar Baginda, hanya itu maksud kedatangan kami. Raja Gasik menghela napas panjang. Sampaikan permohonan maafku kepada tuanmu. Putriku belum bersedia untuk menikah. Baiklah, Yang Mulia. Kami pamit untuk pergi. Sesampainya kembali di Kerajaan Aceh, kedua panglima itu melaporkan penolakan Raja Gasik. Berani-beraninya ia menolak lamaranku. Raja Aceh merasa terhina. Ia justru malah menyusun penyerangan ke Kerajaan Gasik. Aku tidak mau tinggal diam karena dipermalukan. Kita harus menyerang kerajaan itu. Sementara itu di Kerajaan Gasik, Raja telah mempersiapkan pasukan perang kerajaan. Aku tahu bagaimana sifat Raja Aceh. Pasti setelah penolakan itu, ia akan menyerang kerajaan ini. Raja Gasik pun mempercayakan Panglima Gimpang. Panglima Gimpang, kau pemimpin penjagaan di Kuala Gasik di sekitar Sungai Siak. Baik Yang Mulia. Rupa-rupanya Raja Aceh mengirim mata-mata untuk mengetahui persiapan. Saya tidak tahu. Karena merasa dibohongi, Raja Aceh tiba-tiba menghajar pemuda itu hingga babak belur. Ya. Tentang apa videonya? Ayo baca. Jadi itu ya, cerita salah satu cerita rakyat dari daerah
naskah. Jadi anak-anak ibu nanti akan dibentuk kelompok. Nah, di masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja tadi begini, di mana tugasnya adalah membuat yang namanya kerangka naskah drama. Jadi yang pertama itu, di sini ada petunjuknya. Anak-anak, pilih salah satu cerita rakyat dari daerah Riau yang kamu ketahui. Tadi sudah disebutkan ya, anak-anak ibu sudah menyebutkan ada buku itu tadi, terus ada apa lagi? Kancah Kuning, Kacamaya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari cerita rakyat. Nah, jadi petunjuknya adalah yang pertama pilih salah satu cerita rakyat. Setelah itu buat kerangka. Yang namanya kerangka berarti adalah poin untuk menulis naskah. Sebelum lebih jauh, Ibu memberi informasi sedikit. Nah, di dalam naskah drama itu ada yang namanya dialog. Dialog itu adalah pengucapan langsung. Terus di dalam naskah itu biasanya ada tindakan yang ada di dalam kurung. Misal, Siva, selamat pagi. Ini yang namanya dialog. Tapi kalau ini namanya apa? Prolog. Apa? Anak-anak ibu bisa tertib. Ini adalah pramasuk, tindakan atau aksi yang harus dilakukan oleh aktor. Jadi kalau dialog itu yang diucapkan, tapi yang di dalam mulut itu biasanya adalah yang dilakukan. Itu ya. Yuk, aja untuk menulis drama. Anak-anak itu harus tahu ada drama pun ada dialog. Oke, kita lanjut. Jadi di sini adalah cerita rakyat. Cerita rakyatnya disajikan ke dalam sebuah naskah drama. Dalam artian anak-anak ibu mengubah cerita rakyat tersebut ke dalam naskah drama. Tapi ibu gak minta naskahnya hari ini. Yang pertama yang harus dibuat hari ini dalam kelompok adalah kerangkanya. Jadi anak-anak judulnya dulu, habis itu buat tokoh dan peran. Tahu ya, tokohnya siapa, perannya apa. Bisa antagonis itu bisa disebutkan lagi lebih spesifik. Terus selanjutnya itu adalah alur ceritanya secara singkat atau sering kita sebut kalau di novel itu namanya sinopsis. Yang keempat itu adalah contoh di dialog. Nggak perlu banyak, 5 atau 3 aja. Habis itu petunjuk laku atau setting latarnya. Bagaimana suasananya, dan anak buat apalagi tentang kerajaan, apakah tentang masa lalu, apakah tentang dan sebagainya itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada boleh silahkan untuk membuat kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Yang di belakang udah? Oke, boleh pemanggilan kelompok, ambil LKPD-nya. Pokoknya apa yang benar? Judulnya apa dia? Aku on my end. Jangan lupa buat namanya ya. What the story? Woi, ini kayak mana? Dapat semua nih. Silakan dikerjakan.
Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang cerita rakyat. Habis itu diubah ke naskah drama. Silakan dikaliin waktunya. Iya, Rio. Udah nak? Udah ada yang selesai? Ada yang selesai? Udah Bu. Udah. Oke, yang udah selesai boleh maju ke depan presentasikan. Presentasinya udah ya, teman-teman dengarkan temannya yang sedang presentasi. Yuk, yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu judul drama yang kami ambil Lancang Kuning. Yang kedua ada tokoh dan peran, yaitu yang pertama Malik, tokoh utama antagonis. Dia seorang yang lupa diri. Yang kedua ada Ibu Malik, protagonis, berkasih dan setia. Yang ketiga ada Pak Tua, protagonis, sederhana dan bijak. Yang keempat ada warga kampung, julid atau disebut antagonis. Yang kelima ada narator, memperkuat emosi cerita. Yang keenam ada istri Malik, antagonis. Dia bersifat kasar. Terus alur cerita singkatnya mengisahkan perjalanan seorang pemuda dari Riau yang menjadi kaya raya melalui perdagangan. Ia berlayar ke negeri seberang dengan 7 istrinya. Namun kesombongan dan ketidaktaatannya terhadap ibu dia membawa petaka ke kapal dan diikat. Contoh dialog pendek ini lalu berbaris. Mak iya, Malik anakku, ini ibu nak, ibu rindu sekali padamu. Malik, siapa kau, perempuan tua? Jangan ganggu di depan istriku. Nak tua, nak, benarkah kau tak mengenali ibumu sendiri? Istri Malik, Malik, benarkah ini ibumu? Kenapa begitu? Nak tua, ya Allah, jika benar ini anakku dan dia menolakku, tunjukkanlah keadilan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, perkenalkan nama saya Widya Fitri Setiawan. Kebetulan anggota kelompok kami yang berada di sini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang diberikan. Apa itu judul drama? Ini fenomena Gasanti, juga itu tokoh dan peran. Pertama, Sigala Sabananda, perannya protagonis, polos dan baik. Yang kedua, Ibu Sigala, perannya protagonis, penyayang dan baik hati. Yang ketiga, Wadah Tambur, perannya antagonis, berpikir dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tampil nggak? Nanti kita sambung lagi ke pertemuan berikutnya ya. Soalnya kita tinggal 15 menit di mau Baik, tadi teman-temannya sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang ada, yaitu membuat kerangka naskah drama dari cerita rakyat. Nah, jadi untuk terakhir, Ibu minta anak-anak Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mengenai drama, yang dimana drama adalah sebuah karya seni atau karya sastra yang ditampilkan dengan dilakoni oleh para aktris atau aktor, yaitu kayak mereka memerankan sebuah tokoh pada drama tersebut. Lalu di drama sendiri dia memiliki sebuah dialog yang dimana para aktor akan menceritakan dialog yang sudah terdapat pada naskah drama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu mengisi refleksi terkait pembelajaran kita pada hari ini. Boleh di-scan? Ini ada Padlet, ada 3 pertanyaan, silakan diisi berdasarkan apa yang Anda alami dan rasakan. Ya, individu. Namanya nggak harus pakai nama asli, boleh nama terserah. Oke. Ini ada refleksi ya, teman-teman. Nggak perlu pakai nama asli, pakai nama apa juga boleh. Nggak pakai nama boleh kan, Bu? Boleh. Terus ini refleksinya. Sudah. Jika sudah, maka pertemuan kita pada hari ini akan kita akhiri. Sebelum itu kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang naskah drama melanjutkan yang hari ini. Baik, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Ibu tutup. Ke ketua kelas boleh siapkan kelas. Siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum